Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pecinta bilah Nusantara, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan saya, Guritno Agus, masih di channel YouTube saya, Guritno Agus. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara merawat bilah dengan baik dan benar. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport channel saya ini sehingga bisa lebih berkembang daripada sebelumnya. Tapi untuk kali ini saya juga akan meminta maaf karena saya terlalu banyak pesanan, jadi tidak bisa membuatkan pesanan kawan-kawan satu persatu. Mungkin untuk setelah Lebaran Idul Adha ini saya akan buka order kembali. Ya, lanjut. Kita akan membahas tentang perawatan bilah. Jadi perawatan bilah itu yang sering terjadi adalah karat. Kita lihat seperti ini, berkarat. Itu pasti terjadi pada bilah-bilah kalian. Oke, untuk karat ini biasa terjadi karena adanya 3 faktor, teman-teman, yaitu zat besi, oksigen, dan air. Untuk bilah yang finishingnya mungkin halus tapi berbahan dasar itu pir, klaker atau bearing dan lain-lain yang tidak mengandung kromium, itu pasti lebih cepat berkarat daripada bahan-bahan yang mengandung kromium. Tapi apakah kalian sudah tahu bagaimana karat itu timbul di bilah kalian? Oke, kita ulas sebentar. Karat itu kalau menurut saya dia akan timbul karena perawatannya kurang maksimal. Karat itu terjadi akibat reaksi kimia dari zat besi itu sendiri terkena paparan udara dan air. Udara itu mengandung air, teman-teman. Jadi uap air itu larut ke dalam udara lalu menempel di bilah seperti ini, terjadi reaksi kimia lalu menimbulkan karat. Karat ini kalau masih tipis seperti ini pasti dia akan bintik-bintik seperti ini. Tapi kalau bercampur air garam atau air laut, warnanya kemerah-merahan. Jika ini dibiarkan, dia di permukaan bilah ini dia akan menggerus, lama-lama akan berlubang, semakin lama bisa patah. Tapi karat sekecil ini pun bisa juga merusak ketajaman suatu bilah. Oke, jika kalian belum memahami apa itu karat, silahkan kalian bisa referensi ke sumber-sumber terkait yang bisa dipercaya. Untuk sekian saya menjelaskan sedikit tentang karat. Ini gunanya kita menangani atau merawat bilah ini ya bisa
maksimal kalau kita sudah tahu apa penyebabnya. Untuk mengatasi perawatan bilah yang sangat rawan berkarat itu cukup mudah. Yang pertama, biasa saya gunakan minyak goreng. Ini minyak goreng masih baru, jangan sampai minyak goreng bekas. Kalau minyak goreng bekas nanti kotor dia. Kotoran itu juga bisa menyebabkan bilah itu rusak. Kalaupun punya yang lebih bagus lagi, ini minyak Singer, warnanya putih bening. Kalau lebih bagus lagi silahkan beli produk-produk yang memang untuk merawat bilah, bisa seperti wax atau lain-lain. Tapi saya ini hanya menjelaskan secara simpel saja, tapi sangat bermanfaat bagi kalian untuk mempunyai bilah yang rawan berkarat tapi ingin awet bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Caranya cukup simpel, yaitu kita harus membersihkan bilah kita terlebih dahulu. Setelah dipakai, kotoran-kotoran yang menempel itu dibersihkan. Cara membersihkannya cukup mudah, yaitu menggunakan sabun pencuci piring, teman-teman. Atau kalian juga bisa menggunakan air jeruk, entah itu air jeruk nipis atau lemon, terserah. Setelah dibersihkan lalu dilap kering, setelah itu kita oleskan saja minyak goreng ataupun minyak-minyak yang lain di bilah. Ini sampai merata. Oke, kalau sudah merata seperti ini, kita bungkus plastik. Terserah itu plastik apa saja, entah itu plastik bekas ataupun plastik yang masih baru, ataupun bisa juga plastik makanan. Oke, lalu apa fungsi minyak pada permukaan bilah tersebut? Fungsi minyak di permukaan ini adalah menghambat air yang akan menempel pada bilah. Kita sudah tahu kalau minyak dan air itu tidak bisa bersatu, makanya kita menghambatnya memakai minyak. Terus apa fungsi melapisi pisau dengan plastik seperti ini? Dia akan menghambat paparan oksigen, paparan udara, teman-teman. Oksigen atau paparan udara itu kan membawa air, uap air kan tadi sudah kita bahas. Nah, itu kalau kita menghambatnya dengan cara membungkusnya dengan plastik, dan plastik seperti ini, dia akan kedap udara. Jadi oksigen dari luar tidak bisa masuk. Setelah kita membungkus dengan plastik seperti ini, lebih efisien lagi, kita menyimpannya di dalam ruangan yang kering, jangan di ruangan yang lembab. Fungsinya, kelembapan pada bilah itu sangat kecil kalau kita menyimpannya di ruangan yang cukup kering. Kalaupun toh kalian punya plastik buah seperti ini, dibungkus rapi seperti ini, dia akan lebih awet bertahun-tahun, tidak berbulan-bulan, makan bertahun-tahun, asalkan minyak di permukaan bilah ini tetap ada, teman-teman. Kalau kering bagaimana? Kalau kering kita copot bungkusnya, lalu kita oleskan lagi minyaknya. Itu cukup simpel dan murah meriah bagi
ibu-ibu rumah tangga atau kawan-kawan yang punya bilah tidak mahal tapi perawatannya juga murah, kita mempunyai bilah bearing dan apa ya istilahnya, bilah yang terbuat dari bahan limbah, itu sebenarnya tergantung perawatannya. Kalau teman-teman sayang pada bilah, pasti merawatnya juga cukup ekstra. Nah, oke, mungkin saya belum bisa menjelaskan yang cukup detail ya, karena saya berbahasa Indonesia pun juga kurang lancar teman-teman, maaf. Saya asli dari Jawa, kelahiran di Tulungagung. Logat saya pun masih ke Jawa-Jawaan. Ya, kira-kira orang Jawa. Sekian, mungkin ada kurang lebihnya, baik itu sharing atau bertanya jawab lewat jalur pribadi, silahkan langsung ke WhatsApp. Dari perawatan bilah seperti ini tidak usah dipraktekkan, kalian juga sudah tahu, oh ternyata seperti itu, hanya simple, tidak usah saya praktekkan yang begitu rumit. Dan penjelasan saya pun juga yang simpel-simpel saja, yang mudah dipahami oleh kaum awam di bidang bilah dan juga mencakup semua kalangan bawah. Saya pun juga masih tahap belajar, jadi kritik dan sarannya saya akan tunggu di kolom komentar di bawah video saya ini. Semoga bermanfaat dan kalian akan mengerti apa yang saya sampaikan ini. Insya Allah kita bertemu di video-video saya selanjutnya. Untuk pemesanan, insya Allah saya buka kembali setelah Hari Raya Idul Adha, teman-teman. Baik, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua, memberi materi pelajaran, baik itu simple, sedikit tapi bermanfaat sekali. Bertemu lagi dengan saya, Burit Abdus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.